engkau sungguh ingin mendatangkan pertolongan pada tanah kelahiranku, Guru. Ya, supaya jangan seorang pun dapat berkata bahwa aku telah tidak adil terhadap mereka yang tidak menyakitiku. Aku menolong juga orang-orang jahat, jadi, mengapakah tidak menolong orang-orang baik di Keriot? Aku ingin meninggalkan suatu kenangan tak terlupakan akan aku. Apa, engkau tak akan kembali lagi kemari? Kita akan kembali lagi, tapi, itu Bunda. Bunda bersama Simon, pekik si bocah yang melihat Maria dan Simon mendaki anak-anak tangga yang menghantar ke teras atas di mana ruangan berada. Mereka semua berdiri dan menyambut keduanya yang baru saja tiba. Ada bising seruan-seruan, ucapan-ucapan salam, kursi-kursi bergeser. Tetapi tak satu pun yang mengalihkan perhatian Maria dari pertama-tama menyalami Yesus dan lalu Ibu Yudas, yang sudah membungkuk dalam, dan yang lalu ditegakkan kembali oleh Maria dengan memeluknya seolah dia adalah seorang sahabat terkasih yang baru berjumpa sesudah suatu perpisahan yang lama. Mereka kembali masuk ke dalam ruangan dan Maria Ibu Yudas memerintahkan para pelayan perempuan untuk menghantarkan makanan baru untuk tamu-tamu yang baru. Ini, nak, salam dari Eliza, kata Maria, seraya menyerahkan sebuah gulungan perkamen kecil kepada Yesus yang membuka gulungannya dan membacanya, lalu berkata, aku tahu. Aku yakin, terima kasih, Bunda, atas namaku dan atas nama Eliza. Engkau sungguh adalah kesembuhan bagi yang sakit. Aku, engkau, nak, bukan aku, engkau, dan engkau adalah pertolongan terbesarku. Ia lalu berpaling kepada para rasul dan para murid perempuan dan berkata, Eliza menulis, kembalilah, damaiku. Aku rindu bukan hanya untuk mengasihi engkau, melainkan untuk melayani engkau. Jadi, kita telah meringankan suatu makhluk dari penderitaan dan melankolisnya, dan kita mendapatkan seorang murid. Ya, kita akan kembali. Dia ingin bertemu juga dengan para murid perempuan. Dia pulih perlahan-lahan, tetapi tanpa kambuh kembali. Eliza malang, dia masih mengalami saat-saat kekalutan yang menakutkan. Bukankah begitu, Simon? Suatu hari dia ingin mencoba untuk keluar bersamaku. Tapi dia melihat seorang teman Daniel, dan kami mengalami kesulitan besar untuk menenangkan tangisnya. Tetapi Simon sungguh pintar, dan sebab Eliza mengungkapkan keinginan untuk kembali ke dunia. Tetapi dunia Bet-Zur terlalu penuh kenangan untuknya. Simon mengusulkan kami memanggil Yohana. Dan dia pergi memanggilnya. Sesudah pesta Yohana kembali ke Beter, ke taman mawarnya yang menakjubkan di Yudea. Simon mengatakan bahwa dia seolah bermimpi, sementara melintasi bukit-bukit yang berselimutkan semak-semak mawar, bahwa dia sudah di Firdaus. Yohana datang segera. Dia dalam posisi memahami dan iba hati pada seorang ibu yang meratapi anak-anaknya. Eliza menjadi sangat sayang padanya dan aku menjauh. Yohana ingin membujuknya untuk meninggalkan Bet-Zur dan pergi ke kastilnya. Dan dia akan berhasil sebab dia semanis seekor merpati tetapi seteguh batu karang dalam keputusan-keputusannya. Kita akan ke Bet-Zur dalam perjalanan balik kita dan lalu kita akan berpisah. Kamu para murid perempuan akan tinggal bersama Eliza dan Yohana untuk beberapa waktu. Kami akan pergi melintasi Yudea dan kita akan bertemu kembali di Yerusalem untuk Pentakosta. Santa Perawan Maria Tersuci dan Maria, Ibu Yudas, sedang bersama. Mereka tidak berada di rumah yang di kota, melainkan yang di pedesaan. Mereka sendirian. Para rasul sedang di luar bersama Yesus, sementara para murid perempuan dan si bocah sedang di kebun buah apel yang mengagumkan dan suara mereka dapat terdengar bersama suara bising pakaian-pakaian yang dipukul di atas papan-papan cuci. Mereka mungkin sedang mencuci sementara si bocah bermain. Ibu Yudas, yang duduk dalam sebuah ruangan temaram di samping Maria, berkata kepadanya, hari-hari damai ini akan menjadi bagai suatu mimpi bagiku. Terlalu singkat, ya, terlalu singkat. Aku tahu bahwa kita tidak boleh egois dan bahwa adalah adil engkau pergi kepada perempuan malang itu dan kepada begitu banyak orang-orang lain yang tidak bahagia. Tetapi aku berharap aku dapat meluangkan waktu, atau ikut bersamamu. Tetapi aku tak dapat.
Aku tidak punya sanak saudara selain putraku dan aku harus mengurus properti keluarga. Aku mengerti, adalah menyakitkan harus berpisah dari anak. Kita para ibu akan selalu ingin bersama anak-anak kita. Tetapi kita menyerahkan mereka untuk suatu tujuan besar, dan kita tidak akan kehilangan mereka. Bahkan maut tidak dapat merenggut anak-anak kita dari kita, jika mereka dan kita ada dalam rahmat di hadapan Allah. Tetapi anak-anak kita masih di dunia, bahkan meski oleh kehendak Allah mereka direnggut dari pelukan kita untuk diserahkan pada dunia demi kebaikannya. Kita dapat selalu menggabungkan diri dengan mereka dan bahkan gema dari perbuatan-perbuatan mereka adalah bagai suatu belayan bagi hati kita. Sebab perbuatan-perbuatan mereka adalah wangi-wangian dari jiwa mereka. Siapakah putramu bagimu, perempuan? Tanya Maria ibu Yudas dengan suara lirih. Dan Maria yang tersuci menjawab segera, ia adalah sukacitaku. Sukacitamu, dan lalu ibu Yudas meledak dalam tangis dan menundukkan kepala untuk menyembunyikan air matanya. Dia menunduk begitu rendah hingga dahinya nyaris menyentuh lututnya. Mengapakah kau menangis, sahabatku yang malang? Kenapa? Katakanlah padaku. Aku bahagia dalam keibuanku. Tetapi aku dapat memahami juga para ibu yang tidak bahagia. Ya, tidak bahagia, dan aku adalah salah seorang dari mereka. Putramu adalah sukacitamu, putraku adalah dukacitaku. Setidaknya selama ini dia demikian. Sekarang, sejak dia bersama putramu, aku tidak begitu khawatir.